Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saldi Meiri Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dasar kepada pasien. Adapun tujuan dalam video pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan menggunakan alat-alat yang sesuai. Mahasiswa juga mampu melakukan pemeriksaan fisik dasar secara berurutan meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pada pasien, kita menggunakan tensimeter, stetoskop, dan termometer. Dalam melakukan pemeriksaan fisik dasar, dimulai dengan melakukan inspeksi, kemudian dilanjutkan oleh palpasi, kemudian perkusi, dan auskultasi. Khusus pada pemeriksaan abdomen, dilakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan inspeksi, pertama-tama perhatikan bentuk tubuh penderita, apakah kurus, atletis, atau gemuk. Lihat perbandingan ukuran kepala dengan panjang anggota badan. Pada saat pasien masuk, perhatikan cara berjalan dan gerakannya, adanya deformitas atau kelainan bentuk pada anggota tubuh. Lihat keadaan kulit, warna rambut, mukosa mata, dan kuku. Perhatikan ekspresi dari wajah penderita. Apakah pasien terlihat cemas? Apakah pasien terlihat depresi? Ataukah terlihat malu-malu atau kesakitan? Perhatikan ciri-ciri lain yang dapat ditemukan pada pasien. Pemeriksaan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan palpasi. Sebelum memulai, kita mengucapkan basmalah, berada di posisi sebelah kanan dari pasien, kemudian memastikan semua baju yang menutupi bagian yang akan dipalpasi telah disingkirkan. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, kita bisa menentukan ukuran dari massa atau pembesaran kelenjar yang kita temukan dari palpasi. Dengan menggunakan jari kedua, ketiga, dan keempat, kita melakukan pemeriksaan palpasi untuk menentukan adanya nyeri ataukah adanya pembesaran massa dan pembesaran kelenjar yang bisa kita cari. Kemudian dengan menggunakan telapak tangan, kita bisa meraba getaran di jantung. Lakukan pemeriksaan palpasi. Pastikan tangan Anda tidak dingin. Palpasi dilakukan dengan memperhatikan ekspresi dari wajah pasien. Apabila pasien kesakitan, catatlah lokasi di mana pasien merasa kesakitan tersebut. Lakukan palpasi dan mencari apakah ada pembesaran massa dan pembesaran kelenjar getah bening. Catatlah hasil yang didapatkan dan berikanlah laporan. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan perkusi. Jari tengah dari tangan kiri dalam posisi hiperekstensi diletakkan pada permukaan yang akan diperkusi. Tekankan persendian intervalang pada permukaan yang akan diperkusi dan hindarkan kontak antara permukaan yang diperkusi dengan bagian lain dari tangan kiri. Tempatkan tangan kanan ke dekat daerah yang akan diperkusi dalam posisi menekuk ke atas. Jari tengah dalam sikap fleksi, rileks, dan siap untuk mengetuk. Dengan gerakan yang cepat tapi rileks dari pergelangan tangan kanan, ketuklah jari tengah kanan kiri yang menempel pada bidang yang diperiksa dengan jari tengah tangan kanan. Gunakan ujung jari yang sedapat mungkin tegak lurus. Buatlah ketukan seringan mungkin yang dapat menghasilkan suara yang jelas.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop pipa pendek. Masukkanlah earpiece sesuai dengan anatomi liang telinga sehingga stetoskop masuk semuanya ke dalam telinga tetapi tidak menekan. Gunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi pernapasan, bunyi jantung, dan peristaltik usus. Tarik napas, Pak. Tarik napas, Pak. Lepas. 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 Kemudian mendengarkan bunyi jantung dengan menggunakan corong bel. Dan mendengarkan peristaltik usus dengan menggunakan diafragma. Setelah melakukan pemeriksaan, kita mengucapkan hamdalah. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dimulai dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarga untuk meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Siapkan tensimeter dan stetoskop. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi saya akan memasang manset pada lengan atas Bapak. Kemudian nanti saya akan mendengar dengan menggunakan stetoskop saya. Manset diletakkan pada lengan atas. Kemudian tensimeter dipastikan sejajar dengan letak jantung. Memposisikan tensimeter pada posisi on. Dengan menggunakan 3 jari, kita meraba arteri brachialis pada sisi medial lengan atas. Setelah ditemukan, kita melakukan pemeriksaan tensi dengan cara memompa hingga 30 mm Hg di atas pulsasi arteri brachialis yang tidak diraba lagi. Kemudian tensimeter diturunkan secara perlahan hingga mendapatkan pulsasi yang teraba kembali. Catatlah tekanan di mana pulsasi arteri brachialis teraba kembali dan itu dikatakan sebagai tekanan darah sistolik palpatoid. Setelah itu, dengan menggunakan corong bel, kita mendengarkan tekanan darah pasien pompa manset hingga kurang lebih 30 mm di atas tekanan darah sistolik palpatoid. Secara perlahan-lahan, kurang lebih 2-3 mm Hg, kita turunkan tekanan manset hingga kita mendengarkan bunyi pertama dari stetoskop. Dengarkan hingga bunyi menghilang dan catatlah itu sebagai tekanan darah diastolik. Laporkan tekanan darah sistolik dan diastolik, kemudian lakukan pencatatan. Setelah selesai, manset kita lepaskan kembali, kemudian dirapikan seperti
sedia kala. Jangan lupa untuk kembali meng-off-kan tensimeter sebelum menutup manset. Demikian cara melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Pemeriksaan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan nadi. Penderita dapat dalam posisi duduk maupun berbaring. Lengan dalam penderita di bagian lateral harus bebas dari perhiasan maupun baju. Kemudian dengan menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, kita melakukan penekanan pada arteri radialis. Hitunglah pulsasi arteri radialis selama 1 menit dengan cara menghitung secara 30 detik, kemudian dikalikan dengan 2. Hitung sambil meraba irama dan regularitasnya. Catatlah hasil pemeriksaan nadi tersebut, laporkan frekuensi dan irregular maupun regular. Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan pernapasan. Penderita diminta melepaskan baju, kemudian secara inspeksi perhatikan secara menyeluruh gerakan pernapasan penderita. Kadang diperlukan cara palpasi untuk sekalian mendapatkan perbandingan antara kanan dan kiri. Pada inspirasi, perhatikanlah gerakan ke samping iga, pelebaran sudut epigastrik, dan penambahan besarnya ukuran antero-posterior dada. Pada ekspirasi, perhatikanlah masuknya kembali iga, penyempitan sudut epigastrium, dan penurunan besarnya ukuran antero-posterior dada. Perhatikan pula adanya penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Kemudian, hitunglah gerakan pernapasan minimal selama 1 menit. Catatlah irama, frekuensi, dan adanya kelainan gerakan. Pemeriksaan keempat adalah melakukan pemeriksaan suhu. Kita siapkan termometer air raksa dan pastikan termometer air raksa menunjukkan angka di bawah 35,5 derajat Celcius. Tempatkan ujung termometer yang berisi air raksa pada apex fossa axillaris dengan sendi bahu abduksi maksimal. Tunggu 3-5 menit, kemudian lakukan pembacaan. Catat dan laporkan hasil pembacaan tersebut. Setelah selesai, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikianlah cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik kepada pasien. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.